Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, sabda Tuhan atau isi hati Tuhan pada pagi hari ini. Sebagai hamba Tuhan, hidup saya lebih senang, saya lebih suka jadi budak Tuhan. Dongos Tuhan secara pribadi saya, daripada saya jadi pundakanya iblis, pundakanya setan. Daripada saya jadi dongos setan, lebih baik saya jadi dongos Tuhan, kacungi Tuhan. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan isi hati Tuhan pada pagi hari ini. Apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini, firman Tuhan pada pagi hari ini boleh saya sampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita pada pagi hari ini semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Dengan tema perumpamaan anak yang hilang, puji Tuhan. Haleluya. Mari kita baca firman Tuhan. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Mari kita baca firman Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ayat 12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ayat 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia membolehkan hartanya, miliknya sendiri itu dengan hidup berfoya-foya, berpesta pora, minum-minuman, mabuk-mabukan, bahkan main perempuan. Ayat 14. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Dia jatuh susah, dia jatuh miskin, habis-habisan, sampai dia melarat sekali hidupnya, jatuh susah, habis-habisan semuanya. Ayat 14, dari ayat 15. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Ayat 16. Lalu dia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Ayat 19. Anak ini mengatakan begini, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikan aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Kata anak itu. Kata anaknya ini, anaknya yang mengatakan ini kepada bapaknya. Ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu bergeraklah hati ayahnya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Mencium anaknya yang si bungsu ini, yang udah habis foya-foya. Kata anak itu kepada bapaknya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa semua kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya,
dan kenakanlah cincin dan pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ayat 23. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita, berpesta pora. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Ayat 25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ia pulang dan dekat ke rumah. Ia mendengar bunyi seluring dan nyanyian tari-tarian. Ayat 26. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Ayat 27. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, dan karena ia mendapatnya kembali dengan keadaan sehat. Ayat 28. Maka marahlah anak sulung itu, dan dia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia, anaknya yang sulung ini. Ayat 29. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. 30. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur itu. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia pesta. 31. Kata ayahnya kepadanya, anakku, kepada anaknya yang sulung, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu juga. Bapaknya bilang kepada anak yang sulung. Hal puji Tuhan. Di sini dikatakan firman Tuhan. Tuhan Yesus ketika ia masih melayani di muka bumi ini, dia mengajar banyak orang dengan berbagai cara. Salah satu cara yang sering Yesus gunakan dalam mengajar yaitu perumpamaan. Perumpamaan variabel. Perumpamaan variabel itu memiliki dua pengertian. Satu, cerita yang diumpamakan itu benar-benar terjadi atau pernah terjadi, true story dalam bahasa Inggrisnya. Kedua, cerita yang tidak pernah terjadi atau hanya ilustrasi saja. Puji Tuhan. Ayat 11 dan 12 mengatakan, hal ini tidak lazim terjadi sekalipun dalam kehidupan kita sebagai orang timur. Sebab biasanya harta warisan baru akan dibagikan setelah orang tuanya meninggal. Sedangkan ini orang tuanya belum meninggal, bapaknya masih hidup. Tapi dalam cerita ini, anak yang bungsu meminta hartanya padahal bapaknya masih hidup. Ini anak nggak tahu diri, si bungsu ini. Bapaknya masih hidup, bapaknya masih ada, bapaknya masih bernapas, masih hidup bersama-sama, tinggal bersama-sama dengan anak itu bungsu dan anak yang sulung gitu. Semua berkumpul satu keluarga. Ini anak dibilang anak enggak tahu diri, anak yang bungsu ini. Dikatakan dalam bahasa Ibrani-nya, anak boceng li, orang tua masih ada, masih hidup, belum mati, belum meninggal, udah nuntut kewe warisan anak yang bungsu-bungsu ini. Ayat 13 mengatakan, banyak orang tahu dan mengerti tentang firman Tuhan, tetapi tidak semua orang menjadi pelaku-pelaku firman.